Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspita Dewi dengan NIM B1D210011. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur konstruksi 4 yang berjudul Sistem Struktur Invalid Frame. Di sini ada pengertian invalid frame adalah dinding penyangga yang menutup sekeliling bangunan yang dibangun dengan struktur kerangka 3 dimensi. Umumnya terbuat dari baja atau beton bertulang. Sehubungan dengan kategori dinding lainnya, invalid frame berbeda dengan partisi yang berfungsi untuk memisahkan dua ruang interior namun juga tidak menahan beban dan dengan dinding penahan beban. Invalid frame berfungsi untuk memisahkan ruang dalam dan luar, mengisi kotak-kotak kerangka luar, dan fungsi utamanya adalah untuk memberikan kekuatan tambahan pada struktur, meningkatkan kekakuan keseluruhan, dan membagi beban dengan lebih merata di seluruh struktur. Hal ini membantu dalam menangani beban lateral. Di sini ada komponen utama. Yang pertama ada rangka utama. Biasanya terbuat dari baja atau beton bertulang. Rangka utama menyediakan struktur dasar bangunan dan membawa beban vertikal dan horizontal. Yang kedua, rangka pengisi. Material seperti beton, bata, atau panel komposit yang ditempatkan di sekitar rangka utama. Fungsi utamanya untuk memberikan kekuatan tambahan, kekakuan, dan stabilitas pada struktur. Di sini terdapat beberapa jenis invalid frame, diantaranya 1. Concrete invalid frame atau beton terisi. Rangka baja yang diisi dengan beton untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan struktur. Kedua, ada masonry invalid frame atau bata terisi. Rangka baja atau beton yang diisi dengan dinding bata untuk memberikan kekuatan tambahan. Yang ketiga, ada composite invalid frame. Rangka baja yang diisi dengan material komposit seperti fiberglass untuk meningkatkan kinerja struktural. Yang keempat, ada timber invalid frame atau kayu terisi. Rangka kayu yang diisi dengan panel kayu atau material lainnya untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan. Selanjutnya ada karakteristik invalid frame. Di sini ada kekakuan tambahan atau penggunaan material dapat meningkatkan kekakuan keseluruhan struktur dan mengurangi deformasi lateral. Yang kedua, material pengisi dapat memberikan kekuatan pada struktur karena dapat membantu menanggung beban vertikal dan lateral dengan lebih merata di seluruh struktur. Yang ketiga, material yang dipakai juga dapat mengurangi transmisi, getaran, dan suara antar ruangan dan meningkatkan kenyamanan. Keempat, tata ruang pada invalid frame ini memungkinkan tata ruang yang lebih fleksibel karena dinding pengisi dapat digunakan sebagai pembatas ruang atau sebagai dukungan sistem mekanikal. Lalu di sini ada faktor terpenting yang berkontribusi terhadap perilaku ini timbul dari ketidaklinearan material. Yang pertama ada retak dan hancurnya panel pasangan bata. Yang kedua, retaknya beton, luluhnya batang tulangan dan slip ikatan lokal pada rangka sekelilingnya. Yang ketiga, degradasi mekanisme gesekan, ikatan, dan variasi panjang kontak sepanjang antarmuka panel rangka. Contoh bangunan yang menggunakan invalid frame. Yang pertama ada Torre Espacio, adalah sebuah gedung pencakar langit yang terletak di Madrid, Spanyol. Bangunan ini merupakan bagian dari kompleks bisnis bernama Cuatro Torres Business Area. Torre Espacio memiliki 57 lantai dan tinggi mencapai 230 meter, yang menjadikannya salah satu gedung tertinggi di Madrid. Sistem struktur gedung Torre Espacio adalah menggunakan rangka baja dengan dinding kaca yang ekstensif. Maka setiap jenis invalid frame memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan struktural dan lingkungan bangunannya. Selanjutnya ada contoh bangunan yang kedua yang menggunakan struktur invalid frame yaitu Rockefeller Center, adalah sebuah kompleks perkantoran dan hiburan yang terletak di Midtown, Manhattan, New York City, Amerika Serikat. Kompleks ini terkenal karena ikoniknya dan menjadi tuan rumah berbagai acara, atraksi, dan kantor bisnis di pusat kota New York.
Sistem struktur gedung-gedung di Rockefeller Center didasarkan pada rangka baja dengan elemen-elemen pengisi seperti beton dan bata. Meskipun tidak semua bangunan di kompleks ini menggunakan invalid frame, beberapa gedung mungkin mengadopsi konsep tersebut untuk memberikan kekuatan tambahan pada struktur dan meningkatkan kinerja strukturnya. Contoh bangunan yang menggunakan struktur sistem invalid frame yaitu ada gedung The Bow. Gedung ini adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di pusat Calgary di Kanada. Gedung ini dikenal karena desainnya yang unik, yang terinspirasi oleh panah ke pemburu yang tegak lurus. The Bow menggunakan sistem struktur invalid frame dengan rangka baja yang diisi dengan beton dan panel kaca untuk memberikan kekuatan dan kekakuan struktural yang diperlukan dalam menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim di wilayah Calgary. Gedung ini juga menjadi salah satu landmark terkenal di kota Calgary dan merupakan pusat kegiatan bisnis dan perkantoran yang penting di wilayah tersebut. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.